Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berpegang teguh pada kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua dimanapun kita berada. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi kita 30 November 2025 dengan judul Berpegang Teguh pada Kebenaran Sebagaimana Ada di Dalam Yesus. Ayat tema kita pada pagi ini terdapat di dalam Wahyu 10 ayat 10 dan 11. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi. Dalam sejarah dan nubuatan, firman Allah menggambarkan konflik yang panjang dan berkelanjutan antara kebenaran dan kesalahan. Konflik itu masih berlangsung. Hal-hal yang telah terjadi akan terulang kembali. Pertikaian lama akan muncul kembali dan teori-teori baru akan terus bermunculan. Namun, umat Allah yang dalam keyakinan mereka akan penggenapan nubuat telah berperan dalam pewartaan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga tahu di mana mereka berdiri. Mereka harus berdiri teguh seperti batu karang, memegang teguh awal keyakinan mereka sampai akhir. Kuasa yang mengubahkan menyertai pemberitaan pekabaran malaikat pertama dan kedua, sebagaimana halnya menyertai pekabaran malaikat yang ketiga. Ada penyelidikan kitab suci yang tekun, poin demi poin. Hampir sepanjang malam dihabiskan untuk menyelidiki firman dengan sungguh-sungguh. Kami mencari kebenaran seperti mencari harta karun yang terpendam. Tuhan menyatakan dirinya kepada kami. Terang terpancar atas nubuat-nubuat, dan kami tahu bahwa kami menerima petunjuk ilahi. Setelah kekecewaan besar, hanya sedikit yang bertekad untuk mencari firman dengan segenap hati. Namun, beberapa jiwa tidak mau berkecil hati dan menyangkal bahwa Tuhan telah memimpin mereka. Kepada mereka, kebenaran dibukakan poin demi poin dan dijalin dengan ingatan dan simpati mereka yang paling suci. Kebenaran dibuat bersinar, indah dalam kesederhanaannya, dimuliakan dengan kuasa dan dilimpahi dengan kepastian yang belum dikenal sebelum kekecewaan. Kami kemudian dapat memberitakan pekabaran dalam kesatuan. Namun, di antara mereka yang tidak berpegang teguh pada iman dan pengalaman mereka, terjadi kebingungan besar. Setiap pendapat yang terbayangkan disampaikan sebagai pekabaran kebenaran, tetapi suara Tuhan adalah, jangan percaya kepada mereka, karena aku tidak mengutus mereka. Kami berjalan dengan hati-hati bersama Allah. Pesan itu harus disampaikan kepada dunia, dan kami tahu bahwa terang yang ada saat ini adalah karunia istimewa dari Allah.
orang-orangnya yang kecewa, yang masih mencari kebenaran, dituntun langkah demi langkah untuk menyampaikan kepada dunia apa yang telah disampaikan kepada mereka. Pekerjaan itu berjalan dengan keras pada awalnya. Seringkali para pendengar menolak pesan itu karena dianggap tidak dapat dipahami. Dan pertikaian dimulai dengan sungguh-sungguh, terutama mengenai masalah Sabat. Namun Tuhan menyatakan kehadirannya. Terkadang tabir yang menyembunyikan kemuliaannya dari mata kami tersingkap. Kami melihatnya di tempat yang tinggi dan kudus. Manuskrip 32 tahun 1896. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus? Suratnya nomor 57, 1895, paragraf 46 berkata, selama bertahun-tahun gereja telah memandang manusia dan berharap banyak dari manusia, tetapi tidak memandang kepada Yesus yang di dalamnya harapan kita akan kehidupan kekal berpusat. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada hamba-hambanya kesaksian yang menyajikan kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus, yaitu pekabaran malaikat ketiga dengan kalimat yang jelas dan tegas. Kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus adalah pekabaran malaikat ketiga. Apakah pekabaran malaikat ketiga tersebut? Wahyu 14 ayat 9 dan 10 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi, pekabaran malaikat ketiga berhubungan dengan binatang dan patungnya, serta tanda pada dahi atau pada tangan. Apakah binatang dan patungnya tersebut? The Great Controversy halaman 445 paragraf 2 menjawab, binatang yang penyembahannya dipaksakan adalah binatang pertama atau yang menyerupai macan tutul dalam Wahyu 13, yaitu kepausan. Patung binatang melambangkan bentuk protestantisme murtad yang akan berkembang ketika gereja-gereja Protestan mencari bantuan kekuasaan sipil untuk menegakkan dogma-dogma mereka. Sementara, tanda binatang itu adalah A Rewriting halaman 65 paragraf 1. Paus telah mengubah hari perhentian dari hari ke-7 menjadi hari pertama. Ia telah berpikir untuk mengubah perintah yang diberikan agar manusia mengingat penciptanya. Ia telah berpikir untuk mengubah perintah terbesar dalam 10 hukum dan dengan demikian menjadikan dirinya setara dengan Allah atau bahkan meninggikan dirinya di atas Allah. Artinya, tanda binatang itu adalah hari pertama atau hari Minggu. Inilah yang pekabaran malaikat ketiga amarkan. Barang siapa yang tunduk kepada kekuasaan kepausan dan berbakti pada hari Minggu akan menerima cawan murka Allah. Itu sebabnya pekabaran malaikat ketiga ditutup dengan perkataan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka yang berpegang teguh kepada kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus adalah orang-orang yang menuruti perintah Allah, yaitu hukum-hukumnya serta memiliki iman kepada Yesus. Inilah pengalaman dari mereka yang mengalami kekecewaan di tahun 1844. Mereka pelajari firman Allah. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 341 paragraf 4. Setelah kekecewaan besar, hanya sedikit yang bertekad untuk mencari firman dengan segenap hati. Namun beberapa jiwa tidak mau berkecil hati dan menyangkal bahwa Tuhan telah memimpin mereka. Kepada mereka, kebenaran dibukakan poin demi poin dan dijalin dengan ingatan dan simpati mereka yang paling suci. Kebenaran dibuat bersinar
indah dalam kesederhanaannya, dimuliakan dengan kuasa, dan dilimpahi dengan kepastian yang belum dikenal sebelum kekecewaan. Mereka yang setia kepada perintah Allah, yaitu firman-Nya, hanya sedikit. Namun kepada mereka dibukakan akan kebenaran, sebab mereka dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran sebagaimana mencari harta karun. Dikatakan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 206 dan 207 berbunyi, banyak dari umat kita tidak menyadari betapa teguhnya dasar iman kita diletakkan. Suami saya, Pendeta Joseph Bates, Bapak Pierce, Pendeta Hiram Edson, dan yang lain-lain yang bersemangat, mulia dan benar, adalah di antara mereka yang setelah waktu berlalu di tahun 1854 mencari kebenaran sama seperti harta yang terpendam. Saya akan dibawa dalam khayal dan keterangan yang jelas tentang bagian-bagian yang kami sedang pelajari akan diberikan kepada saya dengan petunjuk tentang bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif. Begitulah terang diberikan yang menolong kami untuk mengerti ayat-ayat kitab suci mengenai Kristus, misinya, dan keimamatannya. Inilah makna berpegang teguh pada kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus. Tekun belajar seperti mencari harta karun, agar tidak tunduk kepada kepausan dan hari Minggu, namun tetap setia kepada satu-satunya Allah yang benar dan menyembahnya pada hari Sabat, hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Inilah yang dialami oleh umat-umat pergerakan Advent, sesuai nubuatan Wahyu 10 ayat 10 dan 11. Saat dimakan, terasa manis, namun pahit di perut. Namun meskipun demikian, mereka harus berdiri teguh seperti batu karang, memegang teguh awal keyakinan mereka sampai akhir. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami harus berpegang teguh pada kebenaran sebagaimana ada dalam Yesus, yaitu mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia, agar mereka kembali kepada satu-satunya Allah yang benar melalui anaknya yang tunggal yang Bapa peranakan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam hati kami, dan kebenaran boleh menjadi bagian kami, dan kami pun dapat menjadi saksi untuk memanggil banyak orang untuk kembali kepadamu, kembali kepada anak-Mu, dan berbakti menyembah Engkau pada hari Sabat yang benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.